Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama aku Lisa Wijaksono. Di video kali ini aku mau curhat sama teman-teman semuanya ya. Sekaligus aku mau membagikan pengalaman aku ini. Ini sangat penting sekali teman-teman. Ini adalah tentang pekerjaan aku di Taiwan ya. Mungkin ini adalah vlog terakhir aku ya. Kalau nasib aku beruntung aku bisa kembali lagi di majikan ini. Kenapa aku bilang begitu? Karena besok aku sudah pindah ke rumah sakit teman-teman. Padahal aku kan kontrak aku itu kan nambahnya di sini ya, di majikan ini. Tapi aku harus menjaga nenek di rumah sakit. Kenapa demikian? Simak terus video aku ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Semoga video aku ini bermanfaat ya. Nah, aku mau mulai ceritanya. Ini bukan sekedar cerita, tapi ini beneran aku alami ya teman-teman. Dulu waktu aku mau berangkat ke Taiwan, job aku adalah, agent bilang adalah menjaga nenek. Terus di rumah ada anjingnya 2. Tapi aku sampai di PT, aku tanda tangan jobnya itu tulisannya adalah menjaga nenek dan menjemput anak sekolah dan ada anjingnya 2. Aku tanda tangani nggak masalah kayak gitu. Tapi sesampainya di Taiwan ternyata aku itu tidak menjaga nenek, tapi seperti yang aku ceritakan di video-video aku sebelumnya, aku yaitu menjaga, tak sambil ya teman-teman ya, aku menjaga anjing teman-teman ya, anjing 2. Karena sudah sampai di sini ya nggak masalah ya, aku kerjakan ya teman-teman ya. Tapi kalau ada petugas pemerintah ya, petugas imigrasi yang ngecek, aku itu tiba-tiba dibawa ke rumahnya nenek ya. Pas datang itu aku ya bertanya-tanya, neneknya mana, ama mana, katanya aku menjaga nenek. Terus agent itu menjelaskan sama saya, sebenarnya nenek itu adalah temannya majikan aku. Karena majikan aku ini usianya masih belum mencapai 80 tahun ke atas, dia itu belum diperbolehkan mengambil seorang pembantu. Karena riwayat majikanku ini juga termasuk orang sehat ya. Dia itu tidak mempunyai penyakit yang berat. Walaupun majikan aku ini sebenarnya punya penyakit asma ya. Asma. Tapi tidak diberikan izin, masih belum diberikan izin untuk mengambil pembantu. Jadi majikan aku ini meminjam surat dokter milik temannya, yaitu nenek itu. Nenek itu usianya sudah 80 tahun ke atas. Dan dia itu sudah sangat tua. Kalau menurut aku ya sudah tua ya, karena dia itu jalannya itu sangat pelan sekali. Aku ngelihatnya di sana itu dia itu sendirian, di rumah sendirian, terus anak-anaknya itu sama menantunya semuanya di Amerika, teman-teman. Jadi nenek itu di rumah sendirian. Nah, singkat cerita, yang aku ceritakan sekarang ya, dulu itu ada petugas imigrasi, aku itu dibawa ke sana, terus aku itu pura-pura bersih-bersih di sana, terus petugas imigrasi ya seperti itulah, dia itu ngecek, terus apa benar ini anaknya itu kerja di sini, terus kerjaannya apa, menjaga nenek dan lain sebagainya, sama bersih-bersih kayak gitu ya. Terus kalau sudah petugas imigrasinya pulang, aku terus dibawa lagi ke sini, di rumah majikan aku ini. Nah, setelah itu aku kan sudah finish kontrak 3 tahun ya sampai di sini ya. Di sini itu aku sudah 3 tahun lebih ya. Aku sudah nambah kontrak, sudah tanda tangan kontrak ya. Terus ini aku sudah nambah kontrak baru ini, di kontrak baru ini ya. Sudah dapat 2 bulan. 2 bulan ini ya, Januari sama Februari ini. Februari belum habis ini, ternyata nenek itu telepon ke sini. Dia itu katanya Congfong alias stroke ya teman-teman. Dia itu berada di rumah sakit. Terus nenek mau mengambil pembantu karena surat dokternya sudah dipakai majikan aku. Jadi dia tidak bisa mengambil pembantu. Otomatis aku disuruh menjaga nenek di rumah sakit kayak gitu teman-teman. Nah, ini adalah sebagai pengalaman ya teman-teman. Semoga ini menjadi sangat bermanfaat buat teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri ya. Harus lebih hati-hati ya teman-teman. Karena kalau teman-teman tidak bisa menerima, teman-teman kan sudah terlanjur kerasan di rumah majikan ya, kayak aku ini sudah terlanjur terbiasa di rumah majikan aku, dengan terpaksa aku harus pindah di rumah menjaga nenek yang sama sekali belum pernah aku jaga.
Tapi karena aku sudah terbiasa, maksudnya aku itu sudah terbiasa, sembarang pekerjaan itu aku yakin aku bisa melakukan, selagi orang itu mau pasti bisa melakukan kalau aku kayak gitu. Jadi nggak kaget kalau aku ya disuruh menjaga nenek stroke, aku ya nggak apa-apa, soalnya aku pernah mengalami menjaga nenek stroke total, pernah. Tapi kalau nenek yang ini, yang mau aku jaga ini, orangnya itu masih bisa ngomong kayak gitu ya. Tak sambil ya teman-teman, aku itu sambil ini deploy pakanan anjing ya buat stok, karena majikan aku ini, nyonya aku ini, besok kan aku tinggal sendirian di rumah ini ya, dia tinggal sendirian dan anaknya itu berada di Cina ya. Kasihan dia harus mengerjakan semuanya sendiri, sedangkan selama ini biasanya dia itu kan yang mengerjakan segalanya itu pembantu, sedangkan anjingku ini manja anjingku ini, anjing-anjing dua ini kan manja, dia itu harus ekstra sabar ya kalau ngerawatnya. Kalau dulu mungkin dia masih anjing-anjing ini, kalau yang pembantu-pembantu sebelum aku ya mungkin lebih enakan, karena kenapa? Karena anjing-anjing ini nggak perlu menyuapi. Kalau sekarang ini anjing-anjing ini perlu disuapi, dan kalau makan itu harus nunggu sampai 2 jam. Biasanya aku nunggu di sini ya, duduk itu sampai 2 jam nunggu anjing-anjing mau makan atau enggak. Kalau enggak mau makan ya nanti disuapi kayak gitu. Ya kayak gitu tiap hari. Jadi nyonya aku itu nanti kalau aku tinggal ya, sebenarnya kasihan sekali aku kalau melihat nyonya aku ya, dia harus mengerjakan semuanya terus di rumah sendirian. Aku itu sebenarnya gimana ya, karena aku sudah lama di sini, aku itu sudah kayak keluarga aku sendiri teman-teman. Aku kalau mau meninggalkan dia itu ya kasihan kayak gitu ya, orang tua ditinggal sendirian. Sebenarnya dia itu sudah agak-agak pikun ya. Majikan aku ini sebenarnya usianya sudah 70 ya. Kadang-kadang dia itu sudah lupa ada sesuatu itu, kadang dia itu baru naruh apa gitu lupa kayak gitu, pernah kayak gitu. Jadi kalau nggak ada temennya itu kadang itu ya khawatir. Aku ya kayaknya orangnya juga sedih banget mau aku tinggal ya teman-teman, bingung. Ini nanti tiap harinya ini anjingnya ini gimana ngasih makan, terus gimana ngasih obatnya, gimana ngasih vitamin, gimana ngasih tetes mata dan lain sebagainya. Kan anjing ini kan perawatannya itu kayak bayi teman-teman ya. Terus kayak misalkan seperti obat ya, kadang-kadang majikan aku ini obatnya itu sudah diminum kadang lupa kayak gitu ya, takutnya kayak gitu teman-teman. Tapi aku ini kalau di rumah sakit ya, aku pasti nanti kalau ada waktu aku pasti minta izin sama nenek untuk menjenguk ini majikan aku ini beberapa hari, lalu aku mungkin kesini menjenguk lagi kayak gitu. Tapi ini majikan aku sebenarnya dalam proses mengurus surat dokter sendiri teman-teman. Dia berusaha bisa mengurus surat dokter sendiri dan mengambil pembantu baru. Dia itu berusaha untuk bisa mengambil pembantu baru, terus nanti pembantu baru itu mau ditaruh di rumah sakit jaga nenek, dan aku ditarik balik ke sini kayak gitu teman-teman. Dan aku berdoa semoga ya majikan aku lancar ya, apa yang diinginkan majikanku itu seperti mau mengambil pembantu baru itu lancar. Dan aku juga berdoa sendiri untukku itu yang lebih baik kayak gitu ya. Kalau misalkan majikan aku menjaga nenek itu adalah lebih baik, ya aku berpikir nggak ada salahnya aku bekerja di sana kayak gitu, karena aku sudah terbiasa ya. Maksud aku itu pekerjaan apapun yang penting itu halal kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini sebenarnya aku juga jenuh di sini itu ya, karena majikan aku ini sebenarnya orangnya disiplin banget teman-teman. Kalau nggak jam 10 malam itu aku nggak boleh tidur teman-teman. Siang nggak boleh tidur sama sekali. Jadi selama aku di sini ya 3 tahun ini aku nggak pernah tidur siang teman-teman. Kalau dulu masih awal-awal malah aku ada tidur siang ya, aku bisa tidur siang karena dia itu dulu itu sering keluar negeri teman-teman. Pas aku belum mencapai potong gaji aku itu belum habis ya, itu masih masa-masa potong gaji, itu orangnya malah sering keluar negeri. Nah sekarang ini dia itu nggak pernah keluar negeri karena dia itu kan sekarang ini kan ada COVID itu ya, dia itu nggak bisa keluar negeri. Selain itu dia kan sudah umurnya itu sudah 70, hampir 70 ya, dia itu
sudah kalau keluar negeri itu kalau naik pesawat katanya itu telinganya itu nggak kuat kayak gitu ya. Pernah dia itu apa namanya, telinganya itu kan pasti kalau pesawat itu kalau mau naik mau turun itu kan kalau di telinga kayak budak gitu ya, apa namanya, benging itu ya, benging. Dia itu nggak kuat sama suara itu teman-teman. Dia itu kan punya penyakit asma ya, nggak tahu ya kenapa dia itu nggak kuat. Terus dia itu bisa menangis ya, majikan aku bisa menangis kalau apa namanya, bisa sampai menangis sampai sesek, sampai pokoknya nggak karu-karuan kalau naik pesawat ya. Sekarang kalau mau turun itu ya, katanya dia itu bercerita sama aku kayak gitu. Jadi dia itu paling malas sekarang kalau pergi ke luar negeri. Tapi berapa tahun ya, sekitar 1,5 tahun ya, 1,5 tahun atau sekitar hampir 2 tahun ya, dia itu pergi ke Cina itu ya, nemui anaknya itu, apa nyambangi anaknya di sana, soalnya menantunya sakit. Dia itu yang terakhir kali dia keluar negeri itu. Sekarang dia nggak pernah keluar negeri, paling keluar cuma keramas, main golf, terus apa namanya ya, apa ya, makan sama teman-teman tuh juga jarang. Dia itu kalau diajak makan sama teman juga jarang mau. Dia itu lebih suka kalau di rumah, orangnya itu lebih suka di rumah nonton TV kayak gitu, terus pesen-pesen barang di TV kayak gitu. Orangnya kesukaannya beli-beli barang kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya aku bikin video ini adalah aku pengen teman-teman itu apa namanya tahu bahwa di Taiwan itu ada yang apa namanya job itu nggak sesuai dengan apa namanya ya, nggak sesuai dengan kenyataan. Maksudnya gimana ya, majikan yang nggak bisa mengambil pembantu itu tetap bisa mengambil pembantu, tapi dia itu meminjam surat dokter temennya atau gimana kayak gitu ya. Tapi seandainya itu ya ketangkap sama pihak apa namanya, pihak imigrasi atau pihak apa ya, mungkin bisa kena denda ya majikan aku itu kayak gitu ya mungkin. Tapi itu pengalaman aku itu sudah apa namanya, sudah berlalu ya. Sekarang aku sudah mau kembali ke majikan asli aku, yaitu nenek ya. Sebenarnya nenek itu adalah majikan asli aku, malah nyonya aku ini bukan majikan asli aku sebenarnya kayak gitu. Kalau di apa namanya cerita yang sebenarnya, maksudnya job yang sebenarnya job aku yang sebenarnya malah menjaga nenek stroke ini. Tapi dulu nenek masih bisa jalan ya. Tapi nenek ini karena kenapa kok surat dokternya sampai dipinjam majikan aku? Sebenarnya dokter itu menyuruh dia untuk mengontrak ya, mengambil pembantu. Tapi dia itu karena saking iritnya teman-teman, dia itu nggak mau. Sebenarnya dia itu kaya teman-teman, tapi dia itu irit ya, orangnya itu melirit ya. Untuk membayar pembantu itu eman, padahal dia itu seharusnya kalau sudah tua itu ada temennya di dalam rumah. Jadi karena neneknya itu nggak mau, anak-anaknya itu memasang CCTV di mana-mana itu dipasang untuk menjaga ibunya itu. Tapi dia itu menjaganya dari Amerika sana. Dia itu melihat apa namanya, melihat neneknya itu, melihat ibunya itu dari kamera, dari HP di luar negeri sana, di Amerika. Dan anaknya itu tiap 6 bulan sekali itu giliran pulang kayak gitu ya. Tapi kalau musim corona kayak gini kan nggak mudah untuk keluar masuk negara ya sekarang itu. Jadi mungkin mereka agak lama bisa kembali ke apa, menjenguk ibunya kayak gitu, agak lama kayak gitu mungkin. Mereka itu giliran apa, menjenguk ibunya dari luar negeri sana teman-teman. Setahu aku begitu, karena nyonya aku ini yang cerita sama aku teman-teman. Dan sekarang ini kenyataannya si nenek itu sudah stroke ya, sekarang sudah di rumah sakit. Dan aku harus bisa menjaga si nenek, mau nggak mau ya teman-teman. Aku nggak masalah sih, tapi malesnya itu apa ya, oyang-oyang pakaian, oyang-oyang apa peralatanku kayak gitu loh, males aku. Tapi ya nggak apa-apa sih, memang nyari duit itu ya serba harus sabar lah. Yang penting itu halal, dan kita itu yang penting benar-benar bekerja ya, benar-benar bekerja. Terus masa sih nanti nggak ada hasilnya, mikirnya kayak gitu loh teman-teman. Jadi seperti apapun kita syukuri saja ya teman-teman, karena masih banyak orang-orang yang
kurang beruntung ya. Jadi kalau menurut aku ini masih beruntung karena majikan aku ini baik. Terus nanti kalau aku jaga nenek, aku masih bisa berkunjung ke sini. Sebenarnya majikan aku ini berjuang untuk menarik aku balik ke sini, kayak gitu ya. Dia itu sangat cocok sama aku, teman-teman. Dia itu sedih banget mau aku tinggal kayak gitu. Terus aku nggak tahu si nenek itu cocok apa enggak sama aku. Tapi aku nanti akan berusaha untuk mengambil hatinya si nenek kayak gitu ya. Karena dulu itu aku juga pernah menjaga nenek stroke. Jadi untungnya aku itu ada pengalaman menjaga nenek yang sudah stroke ya teman-teman ya. Untungnya kayak gitu. Nah, sampai di sini dulu cerita dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan hiraukan muka aku yang pucat karena aku kecapean teman-teman, nggak bisa tidur. Terus kecapean, pekerjaanku banyak sekali karena aku mau pindah. Jadi aku harus menyiapkan semuanya, beres-beres, bersih-bersih ya. Sampai di sini dulu cerita dari aku. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.